Ya, baik, mari kita lanjutkan tentang tadi maaf sudah ditutup ya. Sebenarnya belum selesai, maaf. Nah, tadi tentang kalimat, sekarang kita membahas ke poin kedua di sini, kalimat efektif. Jadi kalimat, sebenarnya bahasan tentang kalimat banyak ya. Kita ambil intinya. Nah, sekarang kita mulai ke kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki satu gagasan pokok. Nah, unsurnya terdiri dari minimal subjek predikat, hampir sama dengan pengertian kalimat. Tapi kalau kalimat efektif ini dituntut untuk menjadi kalimat yang singkat, kalimat yang padat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Nah, itu kalimat efektif ya. Nah, ini yang paling penting dalam kalimat efektif itu cirinya. Pertama, punya unsur penting dalam satu kalimat. Taat pada tata ujaran ejaan yang berlaku. Kemudian menggunakan diksi yang tepat. Melakukan penekanan pada ide pokok. Kemudian hemat dalam penggunaan kata. Nah, bisa dimaknai tidak boros kalimat. Dan bisa juga menggunakan poin yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Kalau struktur yang lazim itu misalnya SPOK, kalau dalam konteks ini mungkin K-nya ditempatkan di awal. Jadi KSPO itu bisa. Asalkan S dan P itu harus saling berkait. S mendahului P dan tidak bisa P mendahului S gitu ya. Nah, berikutnya adalah gagasan utama atau inti kalimat atau pikiran utama. Ini muncul dalam sebuah teks. Ya, ini kalau dalam konteks paragraf ya, itu hanya terdiri dari satu kalimat utama. Itu kalau kalimat efektif. Nanti jenisnya ada kalimat utamanya di depan, di belakang, di tengah, di awal dan di akhir, atau di keseluruhan. Itu nanti di bahasan ada ya, bahasan berikutnya ada. Kemudian, nah ini, jika penulis menggabungkan dua kalimat, maka harus menentukan mana yang menjadi pokok atau induk kalimat dan mana yang menjadi anak kalimatnya. Jangan samar gitu ya. Kemudian kehematan. Jadi dimaknai jangan boros kalimat. Nah, kehematan dimaknai dalam menggunakan kalimat buang kata-kata yang tidak diperlukan. Nah, kehematan tidak berarti bahwa kata yang diperlukan atau yang untuk kejelasan makna boleh dihilangkan. Maksudnya kalau kata itu penting jangan dihilangkan ya. Ini kata-kata yang mungkin tidak penting. Dalam konteks lain misalnya contoh maju ke depan, mundur ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah. Nah, itu sebenarnya boros kalimat ya. Kalau maju sudah tentu ke depan. Nah, itu boros kalimat. Maka bisa dihilangkan. Para hadirin dimohon berdiri. Nah, kata para dan hadirin itu sebenarnya juga tidak tepat. Para itu sudah menunjukkan jamak, hadirin juga jamak. Jadi pilih satu. Ya, cukup hadirin dimohon berdiri. Nah, boleh. Berikutnya ada kesejajaran. Kesejajaran di sini dimaknai konstruksi bahasa yang dipakai dalam satu seri itu sama. Jika gagasannya dalam kata benda, maka kata kedua juga menggunakan kata benda. Misalnya, dia memakan dan meminum di restoran. Memakan, meminum. Konteksnya di sini memakan dan meminum ya, sama ya. Bukan memakan dan diminum. Nah, itu tidak sejajar, tidak paralel. Oh, di sini ada contoh di sini. Nah, contohnya ini. Penyakit Alzheimer adalah salah satu penyakit yang mengerikan dan berbahaya. Nah, di sini ada dua konteks, mengerikan dan berbahaya. Nah, ini tidak paralel karena penggunaan imbuhannya berbeda. Tapi beda dengan konteks yang kedua.
Penyakit Alzheimer adalah salah satu penyakit yang mengerikan dan membahayakan karena pencegahan dan pengobatannya tidak ada yang tahu. Nah, ini ada kata mekan, mekan. Nah, ini yang dimaknai sebagai paralel, sejajar. Nah, Alzheimer itu apa? Yang lupa ingatan itu ya. Yo, ya. Nah, berikutnya di sini, variasi. Nah, variasi ini bisa dipakai tujuannya salah satunya menghindarkan monoton atau sikap bosan bagi pembaca. Nah, paralel contohnya misalnya di bahasan sebelumnya tadi ada mana ya? Sebentar. Nah, ini contohnya itu membelikan adik buku di Gramedia. Nah, maka kalau mengacu kepada variasi tadi, di Gramedia ibu membelikan adik buku. Di Gramedia, ibu membelikan adik buku. Nah, itu bisa ya. Misal strukturnya seperti itu. SP jangan berpisah ya. Ini variasi tadi. Kemudian jenis kalimat. Nah, dalam penggunaan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia, itu jenisnya bisa digunakan dalam kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat pinta. Kalimat berita itu diakhiri tadi tanda bacanya titik, kalimat tanya itu tanda tanya itu ya, dan kalimat perintah atau pinta biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya. Nah, itu bahasannya. Berikutnya, oh ya sudah, kilas tentang kalimat efektif. Jika ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan, silahkan dilanjutkan di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan disimak dulu dan kita mulai diskusinya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.